Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Chris The Puzzle. Melanjutkan Octo Quadripack yang dibuat oleh The Bookworm, dan puzzle hari ini adalah DNA. Puzzle yang tematik kembali menggabungkan beberapa varian Sudoku yang cukup standar untuk membuat visual yang sangat indah pada puzzle-nya. Sepertinya bakal sangat seru banget, dan seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturan dari puzzle hari ini, yaitu aturan Octo Quadri berlaku. Jadi kita harus memilih 8 angka dari pilihan 1-9 dan menempatkan angka-angka tersebut pada masing-masing petak kosong di sini. Dan kalau misalkan sebuah angka itu muncul dalam puzzle-nya, misalkan angka 3 akan muncul 2 kali dalam puzzle ini. Kalau ada angka 4 akan muncul 2 kali dalam puzzle ini, dan seterusnya. Dan tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, atau pada suatu kotak 2x2. Kemudian kita di sini juga punya peraturan Renban, di mana angka pada garis ungu ini adalah satu set angka yang berurutan tanpa adanya perulangan, tapi posisinya bisa random aja. Jadi misalkan kita punya 3, 4, 5, 6, itu adalah 4 angka yang berurutan, tapi penempatannya bisa random aja. Bisa 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, nggak ada masalah. Yang penting kumpulan angka tersebut adalah kumpulan angka yang berurutan. Kemudian kita punya peraturan termometer, di mana termometer ini angkanya harus meningkat dari lingkaran ini hingga mencapai ujung. Kemudian ada peraturan German Whispers, di mana untuk garis hijau ini angkanya yang bersebelahan di sepanjang garis hijau, dua petak ini, dan dua petak ini, itu harus memiliki selisih minimal 5. Jadi selisihnya 5 atau lebih. Kemudian ada Regen Summons, di mana untuk garis biru, perbatasan wilayah akan membagi garis biru ini menjadi beberapa segmen, dan masing-masing segmen memiliki jumlah total yang sama. Jadi intinya adalah segmen tersebut adalah segmen yang berada dalam suatu box Sudoku sebelum dia keluar dari boxnya. Ini menjadi sebuah segmen, dan ini menjadi sebuah segmen, dan nantinya dua petak ini dan dua petak ini adalah jumlah totalnya sama. Kalau ini berjumlah 10, ini juga berjumlah 10 angkanya. Dan kemudian kita juga punya XV pairs, di mana angka di sini akan berjumlah 10, angka di sini berjumlah 10, dan kalau V berjumlah 5. Dua petak ini berjumlah 5. Tidak semua XV pairs diberikan, jadi dua petak ini, misalkan walaupun tidak ada X dan V diantaranya, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan jumlah 10 atau jumlah 5. Dan itu adalah peraturan dari DNA, dan mari kita langsung saja untuk research-nya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, tapi ya pas pertama kali saya melihat puzzle ini ya, kayak saya langsung kepikiran ya untuk sebuah logika yang kayaknya bisa kita gunakan untuk permulaan dari puzzle ini. Tapi mungkin sebelumnya saya akan coba jelaskan dulu ya logika dasarnya dari beberapa peraturan di sini. Dari German Whispers dulu. Jadi untuk di German Whispers, kita nggak bisa menempatkan angka 5 pada German Whispers. Kalau kita menempatkan angka 5, nggak ada angka yang mungkin untuk bersebelahan dengan angka 5 dong. Harus memiliki selisih minimal 5, maka kita butuh 0, atau kurang dari 0, atau 10, atau lebih. Dan itu kan nggak ada pada puzzle yang hanya menggunakan angka 1-9. Jadi 5 nggak bakal pernah bisa. Kemudian di German Whispers ini kita juga nggak boleh menempatkan angka rendah bersebelahan di sepanjang German Whispers-nya, karena kita hanya bisa memiliki selisih maksimal 3, serta juga nggak boleh angka tinggi bersebelahan, karena kita hanya bisa memiliki selisih maksimal 3, bukan selisih 5. Jadi angka rendah dan angka tinggi itu akan selalu bergantian nantinya. Kalau ini rendah, tinggi, atau kebalikannya nanti. Dan kayak itu adalah semua logika yang bisa kita dapatkan dari dasarnya di sini ya. Tapi pas pertama kali saya melihat dari puzzle ini, cukup menarik banget bagaimana seluruh varian-varian garis ini ya, itu dibuat oleh The Bookworm, bentuknya dibuat seperti ini gitu, termasuk spesifiknya Renban dan juga termometer sih di sini, di area sini ya. Di area sini kayaknya nantinya bakal berisi 8 angka yang berbeda. Ini semua adalah angka yang berbeda. Dan cara pembuktiannya adalah, kita tahu dalam Renban ini ya, dari peraturannya pasti kan dia tidak boleh ada angka yang berulang kan ya. Maka ini adalah 4 angka yang berbeda. Dan kalau dari termometer juga, dalam 4 petak ini juga nggak bakal pernah bisa ada angka yang berulang dong. Karena angka harus meningkat dari lingkaran hingga ujung. Maka otomatis nggak boleh ada angka yang berulang. Kalau ada angka yang berulang nantinya kita nggak bakal pernah bisa meningkat dari lingkaran hingga ujung angkanya. Dan itu nggak bakal pernah bisa. Dan kalau kita lihat berarti 4 petak ini dia berisi 4 angka yang berbeda. Dan 4 petak ini juga berisi 4 angka yang berbeda. Tapi kalau kita lihat, gimana caranya kita bisa mengulang angka di area sini? Nggak bakal pernah bisa nggak sih?
Misalkan saja untuk petak ini ya. Petak ini nggak boleh berulang dalam boxnya, nggak boleh berulang dalam barisnya karena dari peraturan oktoquadri ini, dan nggak boleh berulang dalam termometernya. Karena termometer berisi angka yang berbeda semua. Jadi petak ini nggak bakal pernah bisa berulang. Misalkan kita ambil lagi petak ini nggak boleh berulang dalam box barisnya dan nggak boleh berulang dalam termometernya, jadi nggak bakal pernah bisa berulang. Misalkan kita ambil petak ini, dia nggak bakal pernah bisa berulang dalam box, baris, dan lain-lainnya, jadi nggak bakal pernah bisa berulang. Jadi apapun petaknya dalam seluruh area sini, dia nggak bakal pernah bisa berulang dalam area sini nantinya. Jadi intinya adalah seluruh area sini adalah 8 angka yang berbeda nantinya. Nggak boleh ada perulangan dalam area sini. Dan harusnya kalau misalkan ini adalah 8 angka yang berbeda, maka otomatis supaya dia bisa muncul masing-masing 2 kali kan ya angka tersebut. Misalkan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini agar muncul 2 kali. Angka tersebut masing-masing harus muncul 1 kali lagi di area sini kan ya. Agar ada 8 angka yang muncul 2 kali masing-masing. Jadi selain ini akan berisi 8 angka yang berbeda, maka otomatis di bawah sini adalah 8 angka yang berbeda agar nantinya masing-masing angka di sini muncul 2 kali. Jadi kita sangat menarik banget ya dalam puzzle ini membagi puzzle-nya itu menjadi 2 bagian gitu, 2 area. Area atas ini yang berisi angka yang berbeda dan di bawah sini berisi angka yang berbeda. Luar biasa banget. Oke, tapi gimana cara kita bisa menyelesaikan puzzle ini berarti ya? Oke, dan V di sini berarti adalah 1 tambah 4 atau 2 tambah 3 kan ya. Dan ini juga sama, 1, 2, 3, 4. Jadi menariknya di dalam kolom ini ada 4 angka dari 1, 2, 3, 4 ya. Angka 1 pasti bakal muncul dalam kolomnya, 2, 3, 4 juga pasti bakal muncul karena ini berisi 4 angka yang berbeda dalam kolomnya. Jadi 1, 2, 3, 4 akan muncul dalam puzzle ini. Oke. Dan dari German Whispers lah ya, kalau ini adalah 1, 2, 3, 4, maka ini adalah angka tinggi kita 6, 7, 8, 9 agar bergantian, dan ini adalah rendah 1, 2, 3, 4, dan ini adalah angka tinggi 6, 7, 8, 9. Dan untuk jumlah 10, maka ini adalah yang 1, 2, 3, 4 kita kan ya. Oke. Dan ini berisi angka yang berbeda semua menariknya ya. Oh. Berarti iya karena dua angka di sini akan berjumlah 5, maka dua angka di sini juga nantinya akan berjumlah 5 nggak sih? Ini berisi di area sini berisi angka yang berbeda semua. Kalau ini adalah 1 dan 4, 1 dan 4 nggak boleh berulang dalam area sini, maka ini adalah 2 dan 3 dan itu jumlahnya 5. Sama juga kebalikannya kalau ini adalah 2, 3, ini adalah 1, 4 dan jumlahnya 5. Maka dua angka di sini menariknya jumlahnya 5 ya. Oke. Dan Eigensummation ini nantinya dua petak ini dan dua petak ini akan berisi segmen dengan jumlah yang sama. Um, Oke, tapi ya seenggaknya kita bisa mengeliminasi angka 6 di sini ya. Dan angka 4 di sini sih. Karena kita tahu di area sini nggak boleh ada angka yang berulang, maka kita bisa dapatkan logika ini bukan 6 lagi. Kalau ini adalah 6, 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 dan itu akan membuat double 1 di sini kan ya, dan itu nggak boleh. Jadi ini bukan 6 lagi. Sama juga 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 9, kalau ini 4 ini bakal double 9, itu nggak bakal pernah bisa. Ini bukan 4, nah, karena ini jumlahnya 5, maka ini bukan 1 lagi. Ini bukan 4, makanya bukan 1. Oke. Oke, coba kita lihat di atas dulu kali ya untuk area sini. Kita benchmark aja lah ya untuk termometernya supaya bisa meningkat. Ini kan minimal 2, minimal 3, minimal 4, tapi maksimal 9, 8, 7 seperti ini. Jadi pendat dari masing-masing petak ini adalah minimal dan maksimal dari angka tersebut. Jadi ini bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sebenarnya ini bukan 4. Iya, kayaknya ada beberapa hal yang menarik ya dalam dalam Renban dan juga termometer sini. Karena kalau ini adalah 4, seluruh angka di sini akan dipilih dari kurang dari 4 kan ya, supaya bisa meningkat dari lingkaran hingga ujung. Dipilih dari 1, 2, 3, 4. Tapi kita punya terlalu banyak 1, 2, 3, 4 dalam area sini nggak sih? Kita tahu semua area sini akan berisi angka yang berbeda, dan kita punya 5 angka yang dipilih dari 1, 2, 3, 4. Dan itu nggak boleh. Jadi ya ini bukan 4 lagi sekarang. Dan bukan 5, karena ini jumlahnya 10. Kalau ini 5, 5 akan jadi perulangan. Nah, maka ini adalah angka tinggi kita ya, dan ini adalah angka rendah kita 1, 2, 3, 4. Dan harusnya logika yang sama kalau ini adalah angka rendah, kita akan punya terlalu banyak ya, karena ini adalah angka rendah sekarang. Kalau ini adalah angka rendah, 3 atau 4,
seluruh petak ini nantinya akan dipilih dari 1, 2, 3, 4 supaya bisa meningkat dari lingkaran hingga ujung. Dan kita punya 1, 2, 3, 4, 5 lagi, terlalu banyak. Jadi ini harus lebih dari 4 berarti. Ini masih mungkin untuk 5 di situ. Oke. Tapi nantinya Oke, tapi di Renban ini nggak bakal pernah bisa ada angka 1 lah ya. Kalau ada angka 1, seluruh Renbannya dipilih dari 1, 2, 3, 4 dong supaya berurutan. Dan kita punya 5 dari 1, 2, 3, 4 lagi. Dan itu kan nggak boleh. Jadi nggak bakal pernah bisa ada 1. Kalau ini bukan 1, ini berarti bukan 4. Kalau ini bukan 1, ini bukan 9. Berarti dari 2, 3, 4 ya. Antara Renbannya adalah 2, 3, 4, 5 atau 3, 4, 5, 6 ya. Agar ada dua angka rendah dalam Renbannya. Jadi ini dipilih dari antara dia 2, 3, 4, 5 atau ini bisa aja 3, 4 dan ini adalah 5, 6. Jadi ini masih mungkin untuk ada angka 6 di sini. Uh, dan menariknya sekarang nggak ada angka 9 dalam area sini ya. So, kalau kita lihat dalam seluruh kandidatnya, nggak bakal pernah bisa ada 9. Karena kita mengeliminasi dari angka 1, ini nggak mungkin 9 lagi. Dan dalam ranbannya maksimal karena berisi dua angka rendah antara 2, 3, 4, 5 atau 3, 4, 5, 6. Jadi nggak bakal pernah bisa ada 9. Jadi angka 9 nggak bakal pernah bisa muncul dalam puzzle ini. Kita menggunakan angka 1 sampai 8. Dan angka 1 kalau kita lihat di dalam area sini yang harus muncul semua angka dari 1 sampai 8 berarti 8 angka yang berbeda. Satunya hanya bisa di sini. Membuat ini menjadi 4 untuk berjumlah 5. Dan 8-nya nggak bakal pernah bisa di Renban. Harus di termometernya dan 8 adalah angka tertinggi. Maka harus di ujung sini. 8 dan 2. Wow. Oke. Dan 2 berarti membuat di Renban-nya nggak ada angka 1 dan ada angka 2, maka harus 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah 3 dan 5 kita. Nah, angka yang belum muncul berarti angka 6 dan 7 ya. Maka harus 1, 6, 7 agar meningkat dari termometernya. Wow, nice, nice, luar biasa banget. Oke, jadi ini bukan 2 dan 8 lagi sekarang. Dan juga bukan 9 di sini, karena ini bukan 1 lagi. Antara 3, 4, 3, 7, atau 4, 6. Dan ini bukan 1 dan 4 lagi, maka ini adalah yang 2, 3 kita. Oh, berarti kalau ini 2, 3 nggak boleh berulang dalam area kuning ya. Berarti ini bukan 3 lagi, ini yang harus 4, 1 untuk jumlah 5 kita. Di sini nggak ada angka 9 dalam puzzle-nya, maka ini bukan 9, 7, 8 ya. Jadi kita butuh 1, 2, 3, 4 sudah muncul ya. Kita butuh 5, 6, 7, 8 untuk muncul dalam puzzle ini. Tapi 4 sudah ada jumlah 10, maka ini harus 6, dan ini bukan 6 lagi sekarang. Oke. Jadi kayaknya bakal diselesaikan dalam regen samaan sini ya. Ini bukan 7 oleh sudutku, oleh kolomnya. Kalau ini adalah 4 tambah 8, ya itu nggak bakal pernah bisa lah ya. Karena ini kan maksimal 3 tambah 8 jumlahnya 11. Jadi ini nggak boleh lebih dari 11, ini nggak boleh 8. Ini hanya bisa 5 sekarang. Yang menyelesaikan ke atas, 3 dan 5 selesai. 5 sudah nggak boleh berulang lagi dalam area kuning. Ini jumlahnya 9, maka regen samaan kita juga jumlahnya 9, dan itu hanya bisa dicapai dengan 2 tambah 7. Yang menyelesaikan 8 tambah 3 kita. Dan puzzle selesai. DNA. Mungkin saya bisa menyelesaikan puzzle ini dengan cukup lancar ya, menemukan logika yang perlu dicari dengan melihat area sini berisi angka yang berbeda semua, karena mungkin saya sudah sedikit terbiasa ya dengan mencari logika-logika geometris di mana di Renban itu banyak banget logika-logika geometris yang bisa kita dapatkan untuk angka yang berulang, sama juga di termometer di mana tidak boleh ada angka yang berulang, itu sangat kuat banget untuk menyelesaikan puzzle-puzzlenya. Tapi kalau menurut saya puzzle-nya juga sangat luar biasa banget sih ya, dengan visual yang sangat indah banget, tapi bisa mendapatkan logika yang sangat seru banget dan sangat brilian banget yang dibuat oleh The Bookworm di sini. Puzzle yang sangat brilian oleh The Bookworm. Terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.